Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mulai, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting atau yang ingin ditanyakan. Melanjutkan materi sebelumnya yaitu masih berbicara tentang virus, dan pada subbab kali ini kita akan membahas mengenai replikasi virus. Seperti kalian ketahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah kemampuan untuk melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Nah, ciri dari virus salah satunya adalah kemampuan untuk melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Sehingga ada yang mengatakan bahwa virus itu termasuk dalam organisme hidup. Berbicara mengenai replikasi virus, itu ada dua cara virus melakukan replikasi, yaitu secara litik dan lisogenik. Kita bahas replikasi virus dengan cara litik atau biasa disebut dengan daur litik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereplikasi dengan daur litik disebut virus virulen. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk virion-virion baru. Tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Nah, ini adalah ilustrasi dari daur litik ya. Jadi ini ada virus, atau di sini contohnya adalah bakteriofag, kemudian ini sel inang. Jadi tahap pertama adalah fase adsorpsi, di mana virus akan menempel pada sel inang, di mana serat ekor dan seludang ekor akan berikatan dengan reseptor membran sel. Jadi di sini terjadi injeksi atau penusukan dari virus ke membran sel. Kemudian yang tahap kedua adalah fase penetrasi, di mana DNA dari virus atau bakteriofag di sini akan meninggalkan kapsid, kemudian melalui serubung ekor akan masuk ke dalam sel inang. Kemudian fase ketiganya adalah fase sintesis, di mana DNA dari virus yang masuk ke dalam sel inang akan membajak atau memanfaatkan dari organel-organel sel inang ini untuk membentuk komponen-komponen dari virus, termasuk juga DNA, kemudian kepala, ekor, serat ekor. Jadi di sini terjadi fase sintesis atau pembentukan organ-organ atau komponen-komponen dari virus. Kemudian fase berikutnya atau fase keempat adalah fase perakitan. Jadi komponen-komponen virus yang telah terbentuk di fase sebelumnya akan dirakit membentuk virus di fase ini. Kemudian fase kelima, setelah terjadi perakitan, virus akan mengeluarkan sebuah enzim yang akan memecah dari membran sel inang, sehingga terjadi fase lisis atau sel inang menjadi pecah. Kemudian virion akan melepaskan diri dari sel tersebut, kemudian sel inangnya akan menjadi mati. Itu adalah tahapan dari replikasi secara lisis atau litik. Dan hasil akhirnya adalah sel inang akan mengalami kematian karena pecah oleh virus. Kemudian daur yang kedua, cara yang kedua adalah daur lisogenik.
Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Jadi pada lisogenik ini, sel inang tidak akan mengalami kehancuran atau pecah. Dengan kata lain, bakteriofag akan membaur dengan sel inang atau bakteri dengan membentuk profag, sehingga sel inang tidak terlisis atau rusak setelah akhirnya masa inkubasi virus. Dalam daur lisogenik, proses replikasi virus akan mengikuti pembelahan sel bakteri. Jadi jelasnya ini disebut profag itu seperti ini ya. Jadi setelah virus menempel pada sel inang, kemudian terjadi injeksi di mana DNA akan masuk ke dalam sel inang. DNA dari virus akan membaur atau berikatan dengan DNA dari sel inang dan terbentuklah profag ini. Ini yang disebut profag itu seperti ini. Namun pada daur lisogenik tidak jarang pula setelah beberapa kali menjalani siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus ritik dan kembali menjalani tahap lisis yang merusak. Perubahan siklus ini biasanya dipicu karena faktor lingkungan sekitar seperti adanya radiasi atau adanya beberapa zat kimia tertentu. Virus yang dapat bereproduksi melalui siklus lisogenik dan litik disebut virus temperata. Nah, ini ilustrasi dari fase lisogenik. Yang pertama, fase absorpsi sama, jadi virus akan menempel pada sel inang melalui bantuan serabut-serabut dari ekor, kemudian seludang ekor. Kemudian fase kedua adalah fase injeksi. Jadi di sini DNA akan masuk ke dalam sel inang, diinjeksikan ke dalam sel inang DNA dari virus. Kemudian yang ketiga adalah fase penggabungan. Di sini akan terbentuk profag, di mana DNA dari virus akan membaur atau berikatan dengan DNA dari sel inang. Kemudian fase keempat adalah fase pembelahan, yaitu sel akan mengalami pembelahan atau replikasi diri. Dengan membelahnya sel, maka DNA tadi, DNA virus juga akan ikut membelah bersama-sama DNA dari bakteri. Kemudian sampai di sini fase lisogenik itu sampai di sini. Kemudian ada fase pemisahan karena faktor-faktor tertentu tadi seperti radiasi, kemudian senyawa kimia. Ada kalanya sel DNA dari virus yang tadinya bergabung membentuk profag akan memisahkan diri. Kemudian setelah memisahkan diri itu ada fase eklifase. Nah, fase ini akan mulai dari sini, itu akan mulai masuk ke fase litik. Jadi gambaran lengkapnya mungkin di sini ada. Nah, seperti ini. Ini adalah fase lisogenik, kemudian ini fase litik. Jadi setelah terpisah selnya di fase lisogenik atau membelah atau mereplikasi sel dari sel inang, DNA virus juga akan ikut bereplikasi. Kemudian terjadi pemisahan antara DNA sel inang dengan DNA virus, akan memisah kembali. Kemudian terjadi fase eklifase di sini, dan di sini mulai memasuki fase litik, di mana terjadi sintesis komponen-komponen dari virus. Setelah terbentuk komponen, akan terjadi perakitan komponen-komponen dari virus, akan dirakit seperti kepala, kemudian ekor, kemudian DNA akan mengalami perakitan, membentuk virus-virus baru, kemudian mengalami fase yang disebut lisis atau pemecahan dari sel inang. Sel inang menjadi pecah dan virus-virus akan keluar untuk menginfeksi sel-sel yang lain. Itu gambaran lengkap dari
fase litik dan lisogenik. Nah, perbedaan daur litik dan lisogenik, kalau dilihat dari artinya, siklus litik atau daur litik, siklus replikasi virus di mana sang inang akan mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Jadi inangnya akan mati. Kemudian pada daur lisogenik, siklus replikasi virus di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena mempunyai kevirulensi atau ketahanan. Kemudian kondisi awal inang ini kalau dilihat dari sel inangnya ya, kondisi awalnya. Daur litik itu sel inangnya adalah non virulen, artinya tidak tahan terhadap virus. Kemudian daur lisogenik itu virulen atau memiliki ketahanan terhadap virus yang lebih baik. Kemudian jumlah tahapan daur litik itu ada 5 tahap, yaitu absorpsi, penetrasi, eklipase, assembling atau perakitan, lisis. Kemudian pada daur lisogenik ada 4 tahap: absorpsi, penetrasi, penggabungan, di sini provek, kemudian cleavage atau pembelahan. Kemudian kalau dilihat dari kelanjutan siklus, pada daur litik itu akan terhenti karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis atau mati. Dan pada daur lisogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakteri hilang. Jadi kalau virulensi dari bakteri hilang, itu akan dilanjutkan ke siklus litik. Kemudian kondisi akhir inang pada daur litik itu akan mengalami lisis atau mati. Kemudian pada daur lisogenik, bakteriofag masih menjalankan aktivitas biasa bahkan mampu membelah. Kemudian kalau dilihat dari waktu, daur litik itu terjadi relatif singkat, kemudian daur lisogenik relatif lama. Nah, itulah cara replikasi virus. Jadi ada 2 cara, daur lisis atau secara lisis, kemudian daur lisogenik atau secara lisogenik. Sampai di sini untuk video replikasi virus kali ini, dan akan dilanjutkan ke video berikutnya, itu peran virus dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.